Inilah sistem nilai dalam Islam yang sepenuhnya berlawanan dengan sistem nilai Yudeo-Kristen. Mengapa ada permusuhan yang begitu besar? Mengapa ada konflik Arab-Israel? Siapa Anda untuk mengatakan bahwa ini tidak adil atau tidak baik? Saya pernah pergi ke sinagoga dengan salah satu dari mereka, dan juga ke gereja bersama seorang teman Kristen. Ketika saya memasuki sinagoga, saya berpikir, oke, kita akan mulai mendengar kebencian dan kutukan terhadap Muslim, seperti di masjid yang selalu mengutuk orang Yahudi dan Kristen. Apakah Anda tahu bahwa di seluruh Timur Tengah, setiap ibadah di masjid selalu diakhiri dengan kutukan terhadap non-Muslim? Seorang syekh Muslim akan berkata, semoga dewa menghancurkan orang-orang Yahudi dan kaum kafir, musuh-musuh Allah. Itulah akhir dari pengalaman spiritual di masjid. Saya terkejut ketika berada di sinagoga dan mereka justru berdoa untuk kedamaian di seluruh dunia. Hari itu saya pergi dengan perasaan, ada sesuatu yang salah dengan agamaku. Ada sesuatu yang sangat salah dengan agamaku. Saya mulai ingin tahu lebih banyak, dan semakin saya belajar, semakin saya menyadari bahwa kebencian yang saya warisi sejak kecil hanyalah kebohongan. Itu semua hanyalah propaganda. Saya menemukan bahwa alasan Islam adalah sebagai reaksi untuk melawan Yudaisme dan Kristen. Itulah sebabnya 64% dari isi Al-Quran adalah tentang mengutuk orang Yahudi, Kristen, dan non-Muslim. Islam lahir untuk menegaskan dominasi budaya semenanjung Arab, menjadikannya lebih unggul, dan melegitimasi keberadaannya melawan pengaruh Yudaisme dan Kristen. Hal ini sangat jelas jika Anda membaca Al-Quran. Isinya hampir seluruhnya membandingkan Islam dengan Yudaisme dan Kristen, berusaha menemukan kesalahan dalam kedua agama itu dan menggambarkan mereka sebagai sesuatu yang buruk. Ini adalah sistem nilai yang sangat negatif. Sebuah agama biasanya hadir dengan gagasan-gagasan baru, misalnya, inilah yang saya yakini, inilah yang saya ingin pengikut saya lakukan, ini langkah-langkah yang harus diikuti. Tetapi Islam tidak seperti itu. Islam tidak berbicara kepada pengikutnya, melainkan terobsesi dengan musuh-musuhnya. Islam lebih sibuk membahas musuh-musuhnya daripada menyentuh hati dan pikiran umatnya sendiri. Jika Anda membaca Al-Quran, isinya adalah tentang bagaimana Muslim harus menolak, membenci, melawan, dan bahkan membunuh non-Muslim. Ini adalah sistem nilai dasar dalam Islam. Satu-satunya cara bagi Allah dalam Islam untuk memberi Anda heaven adalah jika Anda membunuh musuh-musuhnya. Dalam Islam, Dewa Islam membutuhkan pengikutnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Dewa Islam memerlukan balas dendam dan menggunakan Muslim untuk membunuh musuh-musuhnya karena Allah tidak mampu menangani musuhnya sendiri. Islam adalah ideologi negatif, sebuah bentuk penolakan terhadap orang-orang yang mereka tidak suka. Islam adalah alat untuk mengendalikan orang lain. Nilai-nilai Islam semuanya berpusat pada kontrol, mengendalikan perempuan, mengendalikan warga negara, mengendalikan apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka berbicara, semuanya. Perempuan, tutup dirimu atau kamu akan mendapat akibatnya. Inilah sistem nilai dalam Islam yang sepenuhnya berlawanan dengan sistem nilai Yudeo-Kristen. Mengapa ada permusuhan yang begitu besar? Mengapa ada konflik Arab-Israel? Ketika Muhammad memulai agamanya, dia ingin mempertahankan budaya semenanjung Arab. Jangan ubah saya. Jangan datang dan berkata, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan datang dan berkata bahwa saya hanya boleh memiliki satu istri. Muhammad sendiri memiliki 11 istri. Dan salah satu dari mereka baru berusia 6 tahun ketika dia menikahinya.
Dia menggauli gadis itu saat berusia 9 tahun. Muhammad juga memiliki selir. Saat dia berperang, dia mengambil perempuan sebagai budak seks. Jadi, siapa Anda untuk mengatakan bahwa ini tidak adil atau tidak baik? Menurutnya, agamamulah yang buruk, agamaku yang baik. Disinilah perpecahan itu terjadi. Ketika suku Arab Muhammad sendiri tidak menyukai ajarannya dan tidak mau masuk Islam, dia pindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah, ada 3 suku yang semuanya adalah Yahudi. Muhammad datang ke sana dengan berpikir, baiklah, kalian di Mekah menolak saya, tetapi lihatlah, orang-orang Yahudi akan menerima saya. Namun, ketika dia gagal mengubah orang Yahudi di Madinah menjadi pengikutnya, dia mulai menyerang kafilah dagang Arab dari Mekah yang melakukan perdagangan dengan Suriah. Muhammad berdiri di jalur kafilah-kafilah itu dan menyerang mereka. Dia menyebut serangannya sebagai perang suci. Dalam Islam, semua peperangan Muhammad yang terdokumentasi disebut sebagai perang suci melawan musuh, yakni orang-orang yang tidak percaya, unbelievers. Setelah menang, dia mengambil perempuan sebagai budak seks dan merampas barang dagangan dari kafilah-kafilah tersebut. Ada sebuah kutipan dari Muhammad, dan ini berasal dari buku-buku Islam. Bukan pendapat saya, aku menang melalui teror. Kata teror disebut berkali-kali dalam Al-Quran, dan Muhammad bangga akan hal itu sebagai cara untuk menjadi pemenang dan memperoleh kekayaan. Akhirnya, orang-orang Yahudi di Madinah mulai merasa takut. Mereka melihat Muhammad membunuh kaumnya sendiri, dan mereka mulai khawatir, dan mereka benar untuk merasa takut. Maka pertanyaannya muncul, Nabi macam apa yang membunuh sukunya sendiri hanya demi merampas harta mereka? Dia mulai terlihat buruk, dan orang-orang Yahudi menolak masuk Islam. Maka, dia berubah sikap. Awalnya, dia menyebut mereka dengan nama-nama baik, seperti kalian adalah ahli kitab. Namun, ketika mereka tidak masuk Islam, dia berbalik sepenuhnya. Dia mengusir banyak dari mereka, bahkan ingin membunuh mereka. Ada seorang rabi yang berpura-pura masuk Islam agar bisa membujuk Muhammad untuk tidak membunuh orang-orang Yahudi. Semua ini tertulis dalam buku-buku Islam, bukan dalam buku-buku Ibrani. Buku-buku Islam menggambarkan apa yang dilakukan Muhammad terhadap suku Yahudi terakhir di Madinah. Dia mengepung mereka sampai mereka kelaparan. Dia mulai menggali parit, dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengambil semua laki-laki yang sudah melewati masa pubertas, di atas usia 12 tahun, dan menghabiskan 2 hari penuh memenggal kepala mereka. Dan Anda bertanya-tanya mengapa sekarang ada Muslim yang memenggal kepala orang di internet dan merasa bangga. Muhammad memenggal mereka satu persatu. Setelah selesai, dia mengambil perempuan mereka dan memilih salah satu wanita pertama untuk dirinya sendiri. Wanita bernama Safiyah. Dia telah membunuh suami, ayah, dan semua kerabat laki-lakinya. Lalu dia menjadikannya selir, bukan istri, tetapi budak seksnya, hingga wanita itu meninggal dalam kepemilikannya. Setelah itu, Muhammad memberikan semua perempuan lainnya kepada para tentaranya dan berkata, "Pilihlah budak seks atau budak lainnya untuk kalian." Semua anak-anak yang tersisa dipaksa masuk Islam dan dijadikan budak. Bahkan menurut standar semenanjung Arab saat itu, ini bukan tindakan suci. Bahkan beberapa tentaranya sendiri mulai lari darinya. Mereka tidak ingin membunuh orang Yahudi karena mereka telah hidup bersama dalam kota yang sama. Kemudian, turunlah ayat dalam Al-Quran yang mengancam para prajurit yang melarikan diri. Ayat itu berkata bahwa mereka akan dikutuk dan Allah akan mengirim mereka ke neraka. Muhammad juga berkata dalam Al-Quran, mereka yang pergi dan membunuh orang Yahudi akan masuk surga. Dan jangan khawatir, kalian tidak membunuh mereka dengan tangan kalian sendiri. Itu adalah tangan Allah yang membunuh mereka.
Semua ini tertulis dalam Al-Quran. Muhammad adalah pria yang tersiksa secara batin. Dia harus mencari alasan untuk membenarkan tindakannya karena bahkan menurut standar semenanjung Arab saat itu, perbuatannya tidak dianggap suci. Lalu keesokan harinya, turun ayat lain dalam Al-Quran yang mengatakan, "Kami tidak membunuh mereka dengan tangan kami sendiri. Itu adalah tangan Allah yang membunuh mereka." Bukan hanya itu, ayat itu juga mengatakan, "Kami tidak membunuh manusia." Orang-orang Yahudi adalah babi dan kera, musuh Allah. Mereka adalah keturunan babi dan kera, sama seperti hewan-hewan yang kita sembelih untuk dimakan. Beginilah Islam mengajarkan kepada Muslim bagaimana perasaan ketika membunuh seorang Yahudi. Kalian tidak membunuh dengan tangan kalian sendiri. Kalian membunuh dengan tangan Allah. Dan itulah mengapa hingga hari ini mereka meletakkan tangan mereka di dalam darah dan berkata, "Ya Allah, ini tanganmu." Ini adalah ideologi yang sangat sakit dan tidak ada yang mau membicarakannya. Kata-kata terakhir Muhammad kepada para pengikutnya adalah sebagai berikut, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, pergilah dan bunuhlah orang-orang Yahudi dimanapun kalian menemukannya. Jika mereka bersembunyi di balik batu atau pohon, maka batu dan pohon itu akan berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada seorang Yahudi di belakangku. Datanglah dan bunuh dia.'" Ini adalah ayat dari Al-Quran, ini adalah hadits dari Muhammad dan sedang dibacakan di setiap masjid di Timur Tengah untuk membuat Muslim dan Arab merasa tidak bersalah jika mereka membunuh Yahudi dan bukan hanya tidak bersalah, tetapi bangga merasa berhak dan bahwa kera dan babi itu tidak seharusnya memiliki hak untuk melawan atau membela diri karena mereka adalah musuh Allah. Ini adalah filosofi yang diambil oleh separuh dunia yang memihak Palestina. Ini adalah sesuatu yang terdistorsi dan harus diungkap. Patologi ini harus diungkap, dan itulah mengapa ketika Muhammad meninggal, tidak ada Muslim yang bisa benar-benar memaafkan Yahudi dan memperlakukan mereka seperti manusia lainnya. Anda tahu mengapa? Karena jika mereka memaafkan Yahudi dan memperlakukan mereka seperti manusia lainnya, itu berarti nabi mereka adalah pembunuh massal. Nabi adalah pembunuh massal. Jadi, ini menjadi masalah eksistensial bagi Islam. Pilihannya adalah, apakah Muhammad adalah pembunuh massal atau Yahudi adalah kera, babi, dan musuh Allah. Tebak apa yang dipilih oleh Islam dan Muslim? Tentu saja, itu adalah kesalahan Yahudi. Begitu mereka memaafkan, begitu mereka memperlakukan Yahudi sebagai manusia, pada hari itu juga Islam menjadi tidak sah. Ini adalah masalah eksistensial bagi Islam. Dan itulah mengapa kita memiliki konflik Arab-Israel, dan itulah mengapa Arab setelah Muhammad meninggal memperluas wilayah menaklukkan Mesir, Persia pada tahun 639, dan mereka pergi ke Yerusalem 100 tahun setelah Muhammad meninggal. Mereka membangun masjid di atas reruntuhan kuil Solomon, kuil Yahudi. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka tidak membangunnya di sebelahnya sebagai bentuk penghormatan kepada Yahudi? Mengapa ketika mereka pergi ke Mesir, mereka tidak membangun masjid di sebelah gereja? Karena Mesir dulunya adalah negara Kristen. Mereka mengubah gereja menjadi masjid karena Islam tidak ingin hidup berdampingan. Islam ingin menggantikan. Ini tidak seperti Yudaisme dan Kristen atau Katolik dan Mormon, di mana mereka bisa memiliki bangunan berdampingan dan saling menyapa. Tidak, Islam ingin menggantikan. Dan itulah mengapa mereka pergi ke Yerusalem, berpikir bahwa mereka akan menghapus ingatan tentang Yahudi. Tidak ada yang akan tahu bahwa mereka melakukan kekejaman, pembantaian, Holocaust pada abad ke-7 terhadap Yahudi oleh Muhammad. Ini adalah masalah eksistensial bagi Islam. Dan itulah mengapa banyak orang bertanya kepada saya,
Kapan orang Arab akan menyadari? Kapan Muslim akan mereformasi agama mereka? Itu mustahil, karena begitu mereka mereformasi agama dan menerima Yahudi sebagai manusia, pada hari itu juga Islam dan Muhammad menjadi tidak sah. Ini adalah kebenaran. Dan itulah mengapa musuh utama Islam adalah kebenaran. Teman utama Israel adalah kebenaran. Hal utama yang disukai Yahudi dan Kristen adalah kebenaran. Kita memiliki masalah budaya terkait kebenaran, dan dunia tidak melihatnya. Dunia telah membeli narasi korban Islam ini, patologi yang membingungkan ini. Semua agama tidaklah sama. Saya lahir di Timur Tengah di bawah Islam, dan sekarang saya berada dalam ancaman hukuman mati karena saya tidak lagi mempraktikkan agama itu. Ya, ada agama-agama yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Beberapa agama bahkan sangat merusak jiwa manusia, masyarakat secara keseluruhan, dan sistem politik. Lihatlah semua budaya di Timur Tengah. Semua pemerintahan mereka selalu mengalami revolusi demi revolusi. Kudeta demi kudeta tanpa henti. Apakah itu hanya kebetulan? Apakah mereka memiliki agama yang membantu membangun masyarakat yang tertata? Saya tidak percaya demikian. Itulah sebabnya saya tidak bisa kembali ke Timur Tengah, tempat asal saya, karena saya akan dibunuh oleh agama yang saya lahir di dalamnya. Tidak semua agama itu sama. Beberapa agama sangat membantu masyarakat. Dan itulah mengapa saya menjadi seorang Kristen. Namun, sifat dasar manusia itu sendiri sebenarnya sudah mampu merusak masyarakat dengan atau tanpa agama. Karena agama seperti Islam harus terus melindungi dirinya sendiri, ia berusaha bertahan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Ada seorang syekh bernama Qaradawi, Anda bisa menontonnya di YouTube, yang merupakan salah satu otoritas tertinggi dalam Islam Sunni. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa murtad harus dihukum mati, karena jika Islam tidak lagi menerapkan hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam, maka Islam tidak akan bisa bertahan. Para pemimpin tertinggi Islam tidak bisa melepaskan hukuman mati bagi murtad. Mengapa? Karena bahkan mereka pun tidak percaya bahwa agama mereka bisa bertahan tanpa penegakan dari pemerintah. Hukuman mati adalah bagian dari syariah dalam semua mazhab hukum Islam, yang secara tegas menghukum mati mereka yang meninggalkan Islam. Ini adalah fakta dalam semua sekolah hukum syariah. Dalam proses melindungi agamanya, Islam telah menciptakan ideologi yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan. Islam perlu bertahan dan dalam proses itu, ia memberikan hak-hak tertentu kepada agama itu sendiri, seperti hak untuk tidak dihina atau dikritik, yang pelanggarannya bisa dihukum mati. Pada saat yang sama, Islam juga berusaha menguasai pemerintahan. Islam tanpa dukungan pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Oleh karena itu, Islam bergantung pada penegakan hukum oleh pemerintah, sambil terus berupaya mengendalikan pemerintah itu sendiri. Apa masalah dengan semua revolusi di Timur Tengah saat ini? Masalahnya adalah pertempuran antara mereka yang ingin Islam mengontrol pemerintahan dan mereka yang tidak menginginkannya. Dalam teologi Islam, Islam tidak bisa eksis tanpa kendali pemerintahan. Itulah sebabnya ada kekacauan di Timur Tengah antara mereka yang ingin pemerintah dikendalikan oleh Islam dan mereka yang menolak kendali Islam atas pemerintah. Namun, pada saat yang sama, agama yang ingin mengontrol pemerintahan ini juga tidak mengizinkan kritik di bawah ancaman hukuman mati. Agama ini selalu merasa tersinggung. Jangan menyinggung saya karena saya adalah agama. Jika Anda menyinggung saya atau mengkritik saya, maka Anda Islamofobia. Saya menolak premis tersebut. Jika sebuah agama ingin menguasai pemerintahan, maka agama itu harus siap menerima kritik.
Agama tidak bisa mengendalikan pemerintah dan pada saat yang sama melarang kritik terhadap dirinya sendiri. Jika ingin berkuasa, maka harus menerima kritik. Inilah dilema Islam. Terima kasih. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.